Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. Bismillahi la ilaha illallah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahillazi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahillazi razaqana bi mahabbati habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih al-Nasir al-Khatim al-Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Saya Rizal bin Anwar bin Muhammad bin Sayyid Ali At-Tayyib As-Sufyani Al-Hasani dengan ini saya awali dengan silaturahmi, walaupun melalui sosial media YouTube. Sebenarnya dari awal saya mau angkat bicara, akan tetapi belum tepat waktunya. Mungkin sekarang waktunya yang tepat untuk meluruskan sejarah Thariqah At-Tijaniyah, yang mana di Indonesia sudah hampir mayoritas, bahkan mayoritas Thariqah At-Tijaniyah sudah tersebar ke berbagai penjuru. Kita contohkan ke beberapa contoh dulu sebelum masuk ke dalam tema sejarah Thariqah Tijani di Indonesia. Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha kuasa. Sekali Allah bilang kun, maka fayakun, terjadilah. Allah berkuasa mengadakan nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Berkuasa, akan tetapi itu sudah ketentuan Allah bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, nabi yang terbaik di antara para nabi, dan umatnya pun wa ummatuhu khairul umam, terbaik di antara semua umat. Jangankan nabinya, umatnya pun terbaik di antara semua umat. Saya lanjut lagi contoh biar lebih paham. Maksud saya biar lebih paham. Kembali ke Thariqah Tijaniyah. Allah sebenarnya berkuasa menurunkan Thariqah At-Tijaniyah kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Allah berkuasa. Siapa bilang Allah tak berkuasa? Allah berkuasa. Akan tetapi Allah sudah tentukan bahwa Thariqah At-Tijaniyah akan diwariskan atau akan diamanatkan kepada Sayyidi Syekh Al-Qutbil Maktum wal Khatmi Muhammadiyil Ma'lum Abil Faid Ahmad ibn Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Beliau lahir hari Kamis. Beliau seorang waliullah. Beliau sangat menguasai ilmu dari yuswa, dari umur kecil. Beliau sudah hafal Quran beserta isi-isinya semenjak dari umur 7 tahun. Ini sekilas. Ini nanti kita bahas manaqib Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Yang akan saya bahas di sini mafahim, memahamkan atau meluruskan
sejarah Thariqah Tijani yang ada di Indonesia. Awal mula Thariqah Tijani datang ke Indonesia banyak di internet itu berkata melalui jalur ada dua fenomena katanya. Saya sebagai zuriyah atau cucu Sayyid Ali bin Abdillah At-Thayyib sangat keberatan kalau dikatakan ada dua fenomena. Kenapa saya mengatakan keberatan? Sekarang kita pakai akal sehat. Kita pakai ilmiah. Yang mengatakan dua fenomena tersebut, itu yang satu fenomenanya diambil dari seorang orientalis Belanda, namanya G.P. Pijper. Itu ada di buku Fragmenta Islamica. Dia bukan ulama. Tapi dia orang Belanda. Hanya seorang penulis, bukan ulama. Tapi di dalam kitab Tasniful Asma, Syekh Yasin Al-Fadani, siapa yang gak kenal beliau, itu mengatakan, ini perbedaannya. Orientalis Belanda mengatakan bahwa Sayyid Ali datang ke Indonesia tahun 1920 Masehi. Itu bukan ulama, tapi seorang ulama yang masyhur, bahkan dijuluki Imam Suyuti fi zamanihi saat itu. Syekh Yasin Al-Fadani itu ibarat Imam Suyuti, sahibus sanad. Beliau adalah murid dari uyut saya, Sayyid Ali bin Abdillah At-Thayyib, pembawa thariqah awal Tijani ke Indonesia. Menurut Syekh Yasin Al-Fadani, di dalam Tasniful Asma itu disebutkan bahwa Sayyid Ali bin Abdillah At-Thayyib datang ke Indonesia tahun 1913 Masehi. Ini perbedaannya sangat jauh. Berarti 7 tahun perbedaannya. Perbedaannya 7 tahun. Ini pendustaan kepada semua para ikhwan. Makanya kalau mau bertanya tuh bertanya kepada yang, kalau mau ingin kenal Sayyid Ali, tanya kepada keturunannya, bukan tanya kepada yang lain. Jadi pintu gerbang Thariqah At-Tijaniyah adalah Sayyid Ali bin Abdillah At-Thayyib. Itu pintu gerbangnya. Tanpa pintu gerbang tidak akan ada Tijani di Indonesia. Bukan berarti Allah tidak berkuasa. Allah bisa saja mengutus fulan bisa. Tapi ini sudah ketentuan Allah yang saya tadi ceritakan. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir. Syekh Ahmad Tijani yang diberikan thariqah Tijani oleh Rasulullah SAW. Dan begitu pun Sayyid Ali bin Abdillah At-Thayyib. Bahkan di Indonesia, Sayyid Ali bin Abdillah At-Thayyib itu sempat dakwah di Mesir. Bahkan di dalam kitab Faidul Hami' itu disebutkan bahwa Sayyid Ali bin Abdillah At-Thayyib itu dakwah thariqah Tijani di Mesir kurang lebih hampir 1.200 orang masuk thariqah Tijani asbab Sayyid Ali sebelum ke Indonesia. Akhirnya tahun 1913 Masehi, ingat 1913 Masehi, Sayyid Ali datang ke Indonesia. Bergabung bersama Jamiatul Khair. Jamiatul Khair siapa yang tidak kenal? Majelis tertua di Indonesia. Bahkan yang membela para habaib saat itu. Karena di situ sempat terjadi gesekan bersama yang gak akan saya sebutkan.
Takut nanti, sebab zaman sekarang sedang mencari kesalahan kata-kata. Jadi nggak nonton full, udah berani mengklarifikasi. Jadi tonton full, jangan di skip. Sayyid Ali datang ke Indonesia tahun 1913. Murid-muridnya banyak-banyak. Di antaranya Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki. Siapa yang tak kenal Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki? Ayahnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang terkenal oleh kita Abuya Maliki. Nah, ayahnya itu namanya Sayyid Alwi. Sayyid Alwi ini murid dari Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib. Terus di antaranya lagi murid terkenal Sayyid Ali itu Syekh Hasan bin Muhammad Al-Mashad. Terus ada lagi Syekh Yasin Al-Fadani. Masih banyak yang tidak saya akan sebutkan, sebab saya ini semua kisah Sayyid Ali saya sudah catat, dan nanti akan saya tulis di sebuah website dan saya akan share di link deskripsi yang di bawah. Jadi ingat, jangan dibodoh-bodohi sejarah. Bahkan kemarin sebelum Al-Habib Ja'far Baharun meninggal dunia, beliau menceritakan sejarah Sayyid Ali habis-habisan di setiap panggung, dan menceritakan sejarah Sayyid Muhammad di setiap panggung. Sayyid Muhammad di anak-anaknya Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib. Jadi Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib di Indonesia meninggalkan 3 putra. Yang satu namanya Sayyid Ahmad dari Cianjur. Dia temannya Abdullah bin Nuh. Terus yang satu Habib Muhammad di Bogor. Yang kesatu lagi Syarifah Nur, dinikahi oleh Habib Abdurrahman As-Segaf, Palembang. Punya anak diantaranya dari ini Habib Umar As-Segaf, Habib Alwi As-Segaf, dan lain-lain sebagainya. Nah, penerus Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib di dalam Thariqah At-Tijaniyah adalah Habib Muhammad, yang terkenal Habib Muhammad Bogor, Empang. Di antara murid-murid Habib Muhammad ini adalah Habib Ja'far sendiri. Habib Ja'far itu guru Thariqah Tijaniyah. Habib Ja'far itu pertama kalinya tuh Habib Muhammad, kakek saya. Lalu Kiai Mukhlas, Bladu Probolinggo. Terus Syekh Muhammad bin Yusuf, Ampel, Surabaya. Terus Kiai Badri Masduki, Keraksan, Probolinggo, sama. Banyak murid-murid Habib Muhammad ini. Nanti silaturahmi ke tempat saya ceritakan semua. Ini hanya ringkas saja. Intinya kita jangan mengambil sejarah dari internet. Karena GP Pittsburgh ini bisa saja berdusta. Bertemu Sayyid Ali, bisa saja berdusta. Dia orang Belanda, sedangkan Sayyid Ali itu nggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Dia dari Madinah. Ini orang Belanda. Siapa yang mau menjamin bahwa GP Pittsburgh ini kok berani menulis bahwa Sayyid Ali datang ke Indonesia 1920? Sedangkan muridnya Syekh Yasin Al-Fadani, seorang ulama besar, mengatakan bahwa Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib datang ke Indonesia 1913 Masehi. Itu di kortingnya sudah 7 tahun di korupsinya. Ini pendustaan besar. Jadi Tijani di Indonesia itu cuma ada satu fenomena, asbab kedatangan Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib. Jadi tolong segera minta maaf kepada Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib. Karena salah satu adab, hargai tuan punya, kata guru saya Sayyid Ahmad Al-Hadi At-Tunisi, yang sekarang ada di Malaysia. Beliau guru saya. Beliau berkata, hargai tuan empunya, insya Allah thariqahnya berkah. Tapi zaman sekarang
karena ada Facebook, karena ada sosial media, bukan dijadikan media dakwah yang benar, tapi malah dijadikan perdebatan, perhujahan, hujah sana, hujah sini, ikhwan menghujah sini, ikhwan yang menghujah sini, mengadakan bid'ah tariqah di dalamnya. Dari Syekh Ahmad Tijaninya seperti ini dirubah menjadi seperti ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Zaman kakek saya nggak ada kayak gitu. Zaman kakek saya nggak ada. Nah ini tasbih kenangan dari guru saya Sayyid Ahmad Al-Hadi. Pertama kali saya jumpa sama beliau, tasbih ini diberikan oleh tangan beliau sendiri, yang saya kaget sehingga beliau sampai mencium tangan saya. Itu akhlak mulia guru saya Sayyid Ahmad Al-Hadi. Saat Sayyid Ahmad Al-Hadi datang ke Indonesia, banyak orang-orang yang kagum kepada beliau karena kehebatannya, karena kewibawaannya, karena keilmuannya, karena ketawaduannya. Beliau tuh ahli sejarah, ahli semua ilmu. Tapi ada beberapa oknum yang menghina beliau abis-abisan. Saya nggak akan sebutkan, saya hanya sebutkan oknum. Jadi kalau ada yang merasa tersinggung, itu urusan Anda, bukan urusan saya. Saya tidak sebut nama. Sekali lagi, saya tidak sebut nama. Pokoknya banyak yang menghujah guru saya. Guru saya disebut nasabnya tidak jelas, kemukodamannya tidak jelas, bla 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 bla. Tawadunya luar biasa kepada cucu-cucu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Akhlak beliau luar biasa. Bahkan menurut anak Sidi Ahsan Al-Baqili, bahwa makom Sidi Ahmad Al-Hadi itu adalah makom Sidi Ahsan Al-Baqili fi zamanihi, di zaman sekarang. Ma ra'aitu mislahu. Itu kata anak Sidi Ahsan Al-Baqili, bukan kata orang lain. Walau fil maghrib, beliau mengatakan begitu. Menjelang mengungkap makom Sayyid Ahmad Al-Hadi, anak Sidi Ahsan Al-Baqili tersebut tidak lama kemudian wafat. Saya mendengar dari guru saya almarhum Kiai Toha Ahmad Khazil, jika seorang wali telah mengungkap makom seorang wali, maka tidak lama kemudian wali tersebut akan Allah jemput. Maksudnya Allah wafatkan. Nah ini anak Sidi Ahsan Al-Baqili mengungkap makom makom aslinya Sidi Ahmad Al-Hadi. Tidak lama kemudian wafat. Ini saya ceritakan dengan apa ya? Bukan supaya guru saya itu diakui oleh kalian, bukan. Guru saya itu Sayyid Ahmad Al-Hadi itu, beliau itu tidak gila pengikut. Yang beliau ajarkan, yang beliau didik, thariqah Tijani yang sebenarnya, thariqah kehambaan, thariqah syukur, sebagaimana Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Jadilah hamba yang sesungguhnya. Yang namanya hamba jangan banyak minta. Jangan banyak minta. Kita itu hamba. Yang namanya hamba Allah otomatis illa liya'budun, ibadah kepada Allah. Bukan pengen masuk thariqah, pengen bisa terbang, masuk thariqah, pengen bisa kaya, masuk thariqah, pengen bisnisnya lancar. Itu salah. Kalau mau masuk thariqah kayak gitu, itu namanya bukan masuk thariqah. Kalau mau bisnis Anda lancar, jangan masuk thariqah, tapi banyakin modal. Kalau pengen uang Anda banyak, ente jangan masuk thariqah,
Tapi ente harus pelit kayak Firaun. Tuh kayak, makanya masuk thariqah itu, guru saya itu mendidik hamba, kehambaan yang sebenarnya. Jangan ada gharad apapun di dalam hati kita illa Allah, kecuali hanya karena Allah. Wabillah, lillah wabillah. Jadi berzikir lazimah wajibah ilallah itu lillah wabillah, tanpa ada efek apa-apa, tanpa pengen anu lah. Dan tidak boleh banyak goyang, makruh kata guru saya. Jadi astagfirullah, 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 astagfirullah. Beres. Mungkin ikhwan-ikhwan Tijani itu lebih tahu. Dan thariqah Tijani ini thariqah Hanifiyah, thariqah paling ringan. Dan pintu gerbangnya di Indonesia adalah Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib. Itu sanad pertama. Nah, diadakannya Facebook makin kesini, banyak yang ngaku-ngaku muqaddam. Ditalkin muqaddam online, ditalkin muqaddam minta ditalkin muqaddam malah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Antum tahu tugas muqaddam seperti apa? Berat tugas muqaddam itu. Berat tugas muqaddam itu. Makanya kalau memang guru saya itu salah, seperti orang-orang yang dibicarakan oleh orang-orang, pasti sudah dapat teguran dari cucu-cucu Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Tapi sampai saat ini tidak ada. Jadi tolong, saya sudah habis kesabaran. Guru saya nggak gila pengaruh, nggak gila pangkat, nggak gila cinta, nggak gila apa-apa. Syekh Ahmad itu sulit untuk diungkapkan. Beliau terlalu agung untuk dicintai menurut saya. Beliau terlalu mulia untuk dicintai menurut saya. Saya yang hina ini mencintai beliau itu sebenarnya nggak cocok, nggak pas. Karena apa? Karena cinta saya masih ada dangkalnya kepada beliau, apalagi kepada Rasulullah SAW. Sebab wasilah kita guru, murabbi. Maksudnya murabbi itu guru yang spiritual tuh, guru murabbi itu harus satu, nggak boleh bercabang. Tidak seperti mana mazhab. Mazhab nggak boleh campur-campur. Kalau Syafi'i ya Syafi'i, kalau Maliki ya Maliki. Anak pun kalau taklid ya itu di waktu-waktu tertentu, di keadaan-keadaan tertentu. Begitupun sama di dalam dunia tasawuf harus satu. Nah, sikat lagi cerita, saya teruskan. Jangan dibohongi sejarah. Saya sempat mencatat sebuah sejarah Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib tahun 2009 kalau nggak salah. Tapi banyak yang copy paste tanpa seizin saya. Nama blognya masih ada, nanti saya tulis di deskripsi di bawah. Banyak yang copy paste tanpa seizin saya. Padahal di blog itu udah tertera wajah saya. Nama blognya kalau nggak salah www.syarifattijani.blogspot.com. Tapi kalau nggak salah udah saya rubah itu namanya. Itu satu, banyak pengunjungnya. Kedua, yang bikin saya heran, kok bisa-bisanya ada orang yang copy paste. Jadi saya mengetik sebuah manakib kitab Faidul Robani, saya ketik sendiri, hasil ketik saya di copy tanpa izin. Itu hak, saya nggak ridho. Itu 2009.
waktu zaman-zaman saya bermain di dunia blogger. Makanya oleh karena itu, tolong hargai Tuan Empu Thariqah Tijani Indonesia, yakni Said Ali bin Abdillah At-Thayyib, yang mana sekarang sudah ada diadakan hallnya Said Ali bin Abdillah At-Thayyib. Harusnya ketika hall Said Ali bin Abdillah At-Thayyib itu semua ikhwan tuh harusnya tuh hadir kalau memang benar menghargai, kalau memang benar cinta kepada pintu gerbang Thariqah At-Tijani. Jadi nggak ada dua fenomena, cuma ada satu fenomena. Yang nyebut dua fenomena itu mengambil rujukannya dari GP Pijper, orang Belanda. Masa kita percaya sama orang Belanda? Sedangkan keterangan Syekh Yasin Al-Fadani mau kita tinggalkan. Dia tuh dijuluki Imam Suyuti di zamannya. Menurut beliau di dalam kitabnya 1913 Masehi. Lah GP Pijper bilang 1920 Masehi. Mau ikut GP Pijper? Berarti bukan ahli sunnah antum. Ahli Belanda. Ya afwan. Kalau ada yang kesinggung, afwan. Jadi tolong hargai Tuan punya. Kami keluarga At-Thayyib bukan ingin dihargai, bukan. Tapi tolong sampaikan yang hak, sampaikan yang benar. Nyampein sejarah itu. Ini sejarah dibelit-belit. Sejarah digini-gini, sejarah. Udah tahu Said Ali yang bawa ke Indonesia pertama kali. Bukan maksud saya kalian melupakan. Bukan maksud saya ada seseorang yang ingin melupakan. Bukan. Tapi saya mencoba mafahim yajibu antusohah. Saya mencoba meluruskan pemahaman atau sejarah yang selama ini saya sengaja diam. Saya tonton dulu, saya simak dulu, ternyata makin di sini makin menjadi. Nah, oleh karena itu dalam video yang singkat ini, yang ringkas ini, saya nggak bisa panjang karena ini udah malam. Saya juga ini lagi kurang sehat. Doakan saya semoga panjang umur. Saya juga lagi bangun Zawiyah Al-Baqiri. Mudah-mudahan Zawiyah saya cepat wujud. Zawiyah Al-Baqiri itu cuma ada satu di Indonesia, yakni di Garut. Saya pindah ke Garut sengaja. Walhasil, satu sekali lagi saya kasih himbauan atau kasih nasihat. Diterima syukur, nggak diterima jangan menghina. Kalau kalian menerima, alhamdulillah. Kalau tidak menerima, nggak usah menghujah. Uskut, diam aja. Nanti tanggung jawab di hadapan Said Ali bin Abdillah At-Thayyib. Nanti tanggung jawab di hadapan Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Nanti tanggung jawab di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati. Setiap pertingkahan, setiap gerak-gerik, semua ada hisabnya. Yauma izin tuhadis akhbaruha. Semua tempat akan bicara nanti. Hanya mulut yang akan Allah kunci. Telinga akan bicara, tangan semua akan bicara. Kita di sosmed sering ngetik anu, ngehujah anu, ini anu, itu anu, ini anu, itu anu, ngejelek-jelekin anu, ngejelek-jelekin. Apalagi berani ngejelek-jelekin guru saya. Maaf, saya kalau untuk guru saya, Said Ahmad Al-Hadi, nyawa saya ridho demi Allah. Nyawa saya ridho, saya pertaruhkan untuk guru saya, Said Ahmad Al-Hadi. Jadi oleh karena itu, himbauan dari saya, nasihat dari saya yang terakhir sebelum video ini ditutup, tolong hargai Tuan Empu Thariqah Tijani Indonesia, yakni Said Ali bin Abdillah At-Thayyib. Bukan berarti kami At-Thayyib menganggap bahwa ikhwan-ikhwan yang ada di Indonesia tidak menghargai, bukan. Tapi saya hanya menghimbau, tolong cari sejarah yang benar.
cari narasumber sejarah tuh yang benar. Jangan dari GPP Jember. Said Ali itu ulama besar. Yang berguru kepada Said Ali pun ulama-ulama besar. Jadi yang berguru kepada Said Ali ini sebelumnya sudah jadi ulama, tapi berguru ke Said Ali. Makanya Said Ali ini terkenalnya Grand Master Sheikh. Kalau bahasa Inggrisnya tuh. Syekh di atas Syekh. Karena apa? Murid-muridnya tuh bukan orang-orang yang baru tahu nahwu, sorof, alfiyah, tijan, fatul mu'in, dan lain sebagainya. Yang berguru kepada beliau tuh orang besar semua, syekh semua, para masyayikh. Makanya Said Ali terkenal gurunya para masyayikh. Nah, oleh karena itu, jadi kedatangan Thariqah At-Tijani ke Indonesia hanya ada satu fenomena, yaitu dengan kehadirannya Said Ali bin Abdullah At-Tayyib As-Sufyani Al-Hasani. Dan ingat, Said Ali ini cucu dari sahabatnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Said Ali bin Abdullah bin Muhammad bin Hamid bin Ahmad bin Muhammad At-Tayyib As-Sufyani. Nah, Muhammad At-Tayyib As-Sufyani ini adalah sahabat dekat Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bahkan termasuk kalau kata guru saya itu termasuk 4 sahabat. Jadi di dalam Tijani ini ada 4 tiang. Nah, kakeknya Said Ali ini termasuk di dalamnya. Jadi Sayyid Abdul Wahab Al-Misri, siapa lagi anak sempat lupa waktu itu, Sayyid Ahmad Al-Hadi sempat bicara sama saya. Dan ini mafhum di dalam dunia tariqah. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Termasuk kakek saya Sayyid Muhammad At-Tayyib Az-Sufyani yang menulis kitab Ifadatul Ahmadiyah. Nah itu kakeknya Said Ali, kakeknya pembawa Thariqah Tijani ke Indonesia. Sekarang saya mau bertanya, siapa di Indonesia yang orang Indonesia nih yang kakek-kakeknya itu sahabat Syekh Ahmad Tijani? Gak ada, kecuali Said Ali bin Abdullah At-Tayyib. Jadi asbab Thariqah Tijani Indonesia itu bisa masuk ke Indonesia hanya ada satu fenomena, yaitu melalui jalur Said Ali bin Abdullah At-Tayyib As-Sufyani Al-Hasani. Dan kakek beliau sahabat Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Bahkan sahabat yang paling sahabat yang khusus lah. Sahabat yang Masya Allah, sahabat yang luar biasa di mata Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Baca di dalam kitab Ifadatul Ahmadiyah yang sudah ditahqiq oleh Sayyid Muhammad Al-Misri, di situ disebutkan sejarahnya. Bahkan di kitab Kasful Hijab pun ada sejarahnya. Jadi sempat kakeknya Said Ali itu yang sahabat Syekh Ahmad Tijani itu sempat mencium tangan Syekh Ahmad Tijani. Akhirnya Syekh Ahmad Tijani bilang, kalau mau mencium lagi nanti saya potong tangan saya. Karena Syekh Ahmad Tijani itu sangat menghargai para asyraf, para syarif, para habaib. Padahal Syekh Ahmad sendiri habaib, cucu ke-22 dari Rasulullah SAW. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Jadi satu kali lagi saya ulang, masuknya Thariqah Tijani yang sebenarnya ke Indonesia hanya ada satu fenomena. Tahun 1913 Masehi, Said Ali bin Abdullah At-Tayyib datang ke Indonesia melalui isyarat dari gurunya, dan gurunya melalui isyarat dari Rasulullah SAW. Siapa gurunya Said Ali bin Abdullah At-Tayyib? Said Al-Fahasim. Dan banyak, Said Adam Al-Barnawi itu guru Thariqah Tijani Said Ali juga. Banyak guru Thariqah Said Ali, bukan cuma Said Al-Fahasim. Nah, oleh karena itu
Jangan banyak-banyak menghujah orang di Facebook. Apalagi sekarang Ikhwan Tijani banyak ikut campur urusan muqaddam. Menuntut muqaddam beradab, menuntut muqaddam berakhlak. Tapi Ikhwan sendiri tidak berakhlak dan tidak beradab. Jadi urusan muqaddam, urusan muqaddam. Ikhwan, uruskan saja dirimu. Uruskan saja hubunganmu sesama ikhwan. Uruskan adabmu kepada muqaddammu. Jangan banyak menuntut kepada muqaddam. Jadi, aduh ya Allah ya Rasulullah, saya takut terpancing nafsu. Nanti yang ada dakwah saya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mudah-mudahan Allah beri saya kesabaran, Allah beri saya keistiqomahan, Allah beri saya rasa sabar, sehingga saya bisa tidak mudah terpancing amarah. Semoga saya menjadi penerus dari kakek saya, Sayyid Ali bin Abdullah At-Thayyib. Karena di zaman ini zaman sudah sangat bahaya. Sosial media bukan dijadikan dakwah yang sebenarnya, tetapi dijadikan pemalsuan sejarah. Makanya guru saya bilang ke saya, orang yang tidak mengenal sejarah maka dia tidak akan bisa menguasai ilmu. Tapi orang yang udah mengenal sejarah, tahu sejarah dari sumbernya langsung, sejarah yang hak ya, maka ilmu apapun akan dia dapat. Jadi kalau kata bahasa Sunda, ulah ngaji huruf tapi ngaji hirup. Ngaji huruf hungkul mah gampang, tapi ngaji hirup susah. Banyak orang yang ngaji huruf tapi ketika hirup pebalatan, huruf nggak ada yang dipakai. Maksudnya kalau di bahasa Indonesia, ngaji huruf itu gampang, ngaji huruf itu. Tapi ngaji hidup yang susah. Ngaji hidup itu apa? Pengalaman, wawasan, tarbiyah, ada gurunya. Setiap langkah izin kepada gurunya. Saya membangun majelis, izin kepada guru saya. Memberi nama majelis, izin kepada guru saya. Setiap langkah saya pasti izin kepada guru saya. Siapa guru saya? Sayyid Ahmad Al-Hadi. Memang saya pertama kali ditalkin Thariqah Tijani, umur saya waktu itu 18 tahun, oleh Syekh Yazid Al-Bustami. Tapi alhamdulillah saya di Indonesia, waktu Sayyid Ahmad Al-Hadi ada di Indonesia, banyak orang ingin mendapat sanad dari Sayyid Ahmad Al-Hadi, tapi nggak ada yang dikasih satupun oleh Sayyid Ahmad Al-Hadi. Tidak ada yang dikasih satupun oleh Sayyid Ahmad Al-Hadi. Itu bukti bahwa Sayyid Ahmad Al-Hadi tidak gila pangkat. Akan tetapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi rizki kepada saya sehingga saya bisa menjadi murid Sayyid Ahmad Al-Hadi. Dan saya sudah ditakdim oleh beliau menjadi muqaddam Thariqah At-Tijani. Dan alhamdulillah berkat izin beliau, berkahnya beliau, banyak yang memfitnah saya, banyak yang menghina saya, bahkan banyak yang menjelek-jeleki saya. Tapi Sayyid Ahmad Al-Hadi menyuruh saya jangan membalas. Biar si Ahmad Tijani, Rasulullah, Allah yang akan menyaksikannya. Allahu yashhad, Allah akan menyaksikannya. Jadi silahkan yang mau meneruskan menghina saya, terus hina saya. Yang mau nerusin fitnah saya, silahkan fitnah saya. Asal jangan satu, jangan berani-berani hina guru saya. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi, hanya ada satu fenomena
masuknya Thariqah Tijani ke Indonesia itu oleh Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Hasani. Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib Al-Hasani. Haulnya tanggal 27 Rajab. Makanya nanti di bulan Rajab insya Allah saya yang pertama kali membuka hall Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib, lalu diteruskan oleh yang di Bogor, dan sekarang alhamdulillah berjalan hall Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib setiap tanggal 27 Rajab. Oleh karena itu saya dari keluarga besar At-Tayyib mengucapkan maaf jika ada bahasa, kata, tutur kata yang salah, bahasa yang kurang adab. Itu mungkin mutlak dari kebodohan saya, karena saya tidak punya apa-apa. Saya tidak punya mungkin banyak mukodam-mukodam yang ilmunya luar biasa. Saya di sini hanya menyampaikan menurut kitab Syekh Yasin Al-Fadani bahwa Sayyid Ali lah pembawa Thariqah Tijani pertama ke Indonesia, bukan ke Jawa Barat, ke Indonesia. Berarti termasuk Jawa Barat dan sekitarnya, sehingga menyebar oleh murid-muridnya. Nah itu kan bisa menyebar, itu kan karena ada pintunya. Siapa pintunya? Sayyid Ali bin Abdullah At-Tayyib. Oleh karena itu, sekali lagi saya mohon maaf jika ada tutur kata yang kasar atau sifatnya menyinggung atau sifatnya apa. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tugas saya hanya meminta maaf. Terserah siapapun, yang penting meminta maaf itu hukumnya wajib. Yang jelas saya nggak gengsi, saya minta maaf jika ada perkataan atau ucapan yang keliru atau salah atau kasar atau sejenisnya atau di luar kesadaran saya. Itu mungkin dari saya sekian. Nanti kita lanjut, kita akan membahas manaqib Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an dengan rujukan kitab Irsyadul Asfiya, kitabnya guru saya. Beliau yang menulis kitab itu merangkum atau dirangkum dari tiga kitab Thariqah Tijani Indonesia, diantaranya Jawahirul Ma'ani, Rimah, dan Bugyatul Mustafid. Dijadikan satu kitab, diringkas oleh beliau supaya mempermudah mengenal Thariqah At-Tijani. Nama kitabnya Irsyadul Asfiya, dan saya sudah mendapat ijazah dari beliau untuk mensyarahkan, bukan hanya menerjemahkan, tapi saya diberi izin oleh beliau untuk memberi syarah di kitab yang beliau tulis, yaitu Irsyadul Asfiya. Mungkin sekian dari saya. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Rizal bin Anwar bin Muhammad bin Ali At-Tayyib. Mohon maaf, mohon pamit karena udah malam. Ini waktunya kita biasanya sama para santri di sini. Alhamdulillah pondok pesantren saya gratis 100%. Nanti kalau zawiyah sudah jadi, pondok pesantren kami gratis 100%. Makan nggak bayar, pendaftaran tidak akan bayar, semua tidak akan bayar. Lah, Habib uang dari mana? Uang saya dari Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Saya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Ghani, Allah Maha Kaya. Allah bisa saja mengetuk hati para hamba-hambanya untuk membantu saya. Sebab ada seseorang yang berbohong kepada saya, padahal orang itu berilmu. Mau memberi tanah kepada saya, mau begini, mau gitu. Saya sudah sepakat harga tanah gini, ternyata dusta. Jadi mungkin ini jalan Allah. Alhamdulillah akhirnya waktu demi waktu ada ikhwan, ada ahbab, ada murid saya. Bukan murid saya sih, lebih tepatnya saya hanya pengganti Sayyid Ahmad Al-Hadi di Indonesia.
hanya badal saja. Beliau mewakafkan tanahnya dan kami bangun langsung Zawiyah Al-Baqiri. Alhamdulillah sekarang prosesnya sudah 50%. Mohon doa restunya, mohon supportnya. Semoga perjalanan pembangunannya lancar. Kemarin baru ngecor atas sebab kita mau buat zawiyah 2 tingkat. Insya Allah mudah-mudahan Allah permudah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini berhubung saya lelah, saya baru pulang dari Solo. Saya baru silaturahmi ke Habib Syekh. Jadi saya ini agak lelah, saya ingin istirahat sejenak. Tapi tadi ada beberapa ikhwan yang minta saya mengklarifikasi atau menjelaskan atau memberi pemahaman tentang sebenarnya sejarah Thariqah Tijaniyah Indonesia itu ada berapa fenomena sih, Bib? Kok banyak banget sih di internet gini. Makanya saya jawab, saya ikut ulama yang nulis Syekh Yasin Al-Fadani, muridnya langsung, bahwa Syekh Ahmad, bahwa Sayyid Ali bin Abdillah At-Thayyib datang ke Indonesia tahun 1913 Masehi, bukan 1920. Ingat. Jadi yang pertama kali bawa Thariqah Tijaniyah ke Indonesia adalah Sayyid Ali bin Abdillah At-Thayyib. Terus diteruskan lagi oleh Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib. Saat itu nggak ada masalah, nggak ada yang ngaku-ngaku muqaddam. Semua ikut kepada keluarga besar kami At-Thayyib. Tapi sekarang, ya Rasulullah, ya Habibullah, kacang lupa kulit. Bukan kita ingin dihargai. Kita tidak perlu penghargaan dari kalian. Kita hanya perlu senyum Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Kita hanya perlu senyumnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika beliau sudah senyum kepada kita, jika beliau sudah ridho kepada kita, maka Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani akan menjamin kita ketika kita nanti mempunyai salah yang tidak sadar di hadapan Allah di yaumil hisab nanti. Syekh Ahmad Tijani yang akan membela kita, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membela kita, kanan kiri yang akan membela kita. Yang satu khatmul aulia, yang satu khatmul anbiya. Cuma perbedaannya, khatmul anbiya itu tidak akan ada nabi lagi setelah nabi. Kalau khatmul aulia bukan tidak akan ada wali setelah Syekh Ahmad Tijani, tapi tidak akan ada lagi wali yang makomnya melebihi makomnya Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Mungkin sekian dari saya. Saya lagi mohon maaf atas kekeliruan kata atau apa. Tolong jangan ada yang memfotong video mencari-cari kesalahan dari ucapan saya ini, karena saya tidak meridhoinya. Jadi tonton sampai habis. Jika penasaran silahkan datang ke saya langsung. Alamat saya di Garut. Gak akan susah nyari saya, karena saya komunitas penasehat Masjid Garut, saya penasehat komunitas berbagi bersama, saya penasehat Suban Lover Garut, saya pokoknya gak akan susah cari saya gitu. Banyak orang yang benci kepada saya gak peduli. Walaupun sedunia menghina saya, walaupun sedunia membenci saya, asalkan satu, guru saya ridho kepada saya, beres. Tapi andaikan seluruh dunia mencintai saya, seluruh dunia membela saya, tapi kalau guru saya Sayyid Ahmad Al-Hadi memurkai saya, mungkin hidup saya lebih baik saya bunuh diri. Kalau halal bunuh diri, lebih baik saya bunuh diri daripada harus dibenci oleh guru saya. Jadi kebencian sedunia saya nggak ngaruh. Kalian tuh mau menghasut saya, mau menjelek-jeleki saya, silahkan. Asal satu, jangan sampai guru saya memurkai saya. Itu kunci hidup saya. Mungkin sekian dari saya. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.